Apa itu mahasiswa berprestasi? Nah, pertanyaan ini akan sering muncul ketika mahasiswa baru memutuskan untuk masuk ke universitas, ya, ataupun ke institusi. Yang banyak ditanyakan itu adalah Anda mau menjadi mahasiswa biasa atau menjadi mahasiswa berprestasi. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan apa sebenarnya tujuan utama saudara itu masuk ke sebuah universitas, ya. Kalau misalnya Anda sudah mengemban nama yang namanya mahasiswa, tentunya pertanyaan terbesarnya itu adalah the big question is, apakah Anda ingin menjadi mahasiswa biasa saja atau menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, karena ini adalah berbeda, dua konsep yang berbeda. Nah, saya lebih menekankan pada video kali ini itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Ya, kalau mahasiswa yang biasa-biasa aja ya berarti Anda tidak sama halnya dengan misalnya datang ke kampus, kemudian mengikuti perkuliahan, habis itu pulang gitu ya. Pulang ke rumah masing-masing atau ke kosnya masing-masing. Tetapi kalau mahasiswa berprestasi itu berbeda, ya. Nah, jadi sebelum mengetahui tips mahasiswa menjadi mahasiswa berprestasi, ada baiknya kalau kita itu juga perlu paham sebenarnya apa sebenarnya mahasiswa berprestasi itu, ya. Jadi, mahasiswa berprestasi itu adalah seorang mahasiswa yang memiliki pencapaian atau perencanaan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan akademik maupun non-akademik. Artinya, dia mengikuti berbagai macam, katakanlah, kalau yang akademik ya mungkin dia memiliki IPK tertinggi atau IPK di Komlot misalnya semacam itu. Kalau yang non-akademik ya dia seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang karirnya, baik itu sebagai karir sebagai seorang mahasiswa ataupun nanti setelah dia menjadi bukan lagi menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Nah, mereka yang memiliki kinerja akademik yang sangat baik ini dengan pencapaian nilai yang tertinggi dalam studi mereka itu tentunya bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang berprestasi. Nah, selain itu, mahasiswa yang berprestasi ini juga ikut aktif dalam kegiatan di luar kelas, ya, seperti kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan penelitian yang ikut membantu penelitian-penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada olahraga, seni, ataupun bidang yang lainnya, ya, semacam itu. Nah, lalu apa saja sebenarnya tips dari mahasiswa berprestasi tersebut, ya? Yang pertama itu adalah harus disiplin, ya. Jadi untuk mencapai prestasi tersebut itu diperlukan disiplin dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam mengatur waktu, tetapi juga di dalam kita belajar. Jika tidak percaya, kamu dapat bertanya kepada teman-teman yang berprestasi di kampus dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Gitu. Anda bisa bertanya ke teman-teman saudara yang semacam itu, ya. Jadi, seringkali kita kalau berbicara tentang disiplin, itu adalah berbicara tentang waktu. Tidak selalu serta-merta yang berhubungan dengan waktu, tetapi ada hal-hal yang lain. Kemudian aktif di kampus. Nah, aktif di kampus dalam hal ini adalah menjadi mahasiswa aktif yang bukan hanya sekedar datang ke kampus, mengikuti perkuliahan, kemudian pulang. Bukan, ya. Tetapi aktif dalam mengerjakan, misalnya mengajukan banyak pertanyaan selama proses belajar mengajar, kemudian bertanya secara aktif, akan membuat dosen itu lebih mengenal kamu, ya itu. Jadi kalau Anda kepingin bahwa dosen saudara itu ingin cepat mengenal saudara, maka aktif di dalam kelas itu salah satunya. Kemudian aktif juga di dalam berorganisasi. Kemudian memiliki kemampuan public speaking. Nah, ini tentunya harus dipelajari, tidak serta-merta kita
masuk ke sebuah universitas itu kemudian memiliki public speaking yang bagus. Tetapi ini proses. Jadi kita harus yang namanya belajar. Nah, belajarnya dari mana? Nah, kita bisa mengikuti yang namanya organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, dengan sering kita mengikuti organisasi-organisasi di kampus, secara otomatis, secara otodidak itu kita akan selalu seringkali menyuarakan pendapat-pendapat kita, ya. Misalnya melalui forum-forum rapat. Nah, dari itu kita juga akan terbiasa misalnya memberikan sambutan, kemudian memberikan ceramah, kemudian memimpin rapat. Itu adalah salah satu bentuk kita belajar yang namanya public speaking, ya, di depan. Terutama untuk mengatur emosi kita ketika berada di depan orang-orang banyak yang bisa membuat kita mungkin bisa mereduce, ya, emosi, dan pada akhirnya bisa mereduce yang namanya nervous, ya, gitu, atau grogi gitu. Kemudian tips yang berikutnya itu adalah kita harus aktif di organisasi, ya. Nah, aktif di organisasi itu seperti apa? Nah, di kampus-kampus itu menyediakan banyak sekali yang namanya organisasi-organisasi kampus, ya. Baik itu yang namanya dari organisasi UKM mahasiswa sendiri, ya, ataupun yang berada di prodinya sendiri, ya, yang ada di prodinya sendiri. Nah, Anda juga bisa aktif mengikuti organisasi di luar kampus asalkan itu positif. Kemudian Anda juga bisa mengikuti organisasi di kampus itu asalkan itu bisa berdampak positif terhadap karir saudara sebagai mahasiswa, ya, semacam itu. Kemudian tips yang berikutnya itu adalah ubah pola pikir. Nah, orang yang mau sukses, mahasiswa yang mau sukses, itu adalah pola pikirnya harus sudah berubah. Nah, seringkali yang saya banyak temukan ketika mahasiswa itu baru pertama kali menginjakkan kakinya di kampus, itu seringkali terbawa dengan suasana yang masih SMA, gitu, ya. Yang masih SMA, padahal itu sudah berbeda, ya. Saya seringkali mengingatkan kepada mahasiswa bahwa ketika di hari pertama Anda menginjakkan kaki di kampus, maka pada hari itu juga pola pikir saudara harus sudah berubah, bukan lagi anak SMA, tetapi sudah menjadi mahasiswa yang lebih banyak bertanya, kritis, gitu, ya, yang lebih aktif, gitu. Seringkali saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya semacam itu. Jadi tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu yang tidak kalah penting itu adalah ubah pola pikirnya. Ya, penting untuk menyadari bahwa prestasi itu tidak hanya terkait dengan pencapaian akademik, ya. Kemudian tetapi juga mencangkup prestasi di bidang non-akademik. Nah, kalau Anda baca yang namanya bukunya Robert T. Kiyosaki yang menyebutkan bahwa kenapa orang-orang pintar itu, yang orang-orang yang pada saat kuliah itu memiliki IPK yang tinggi bahkan komlut, tetapi ketika mereka di luar bekerja, ya, itu cenderung tidak sukses. Ingat, ya, cenderung tidak sukses. Tidak semuanya, ya, tetapi kebanyakan tidak sukses. Nah, itu dibandingkan dengan mereka-mereka yang biasa-biasa aja, yang lebih banyak menghabiskan waktunya mereka ketika di kampus itu adalah bukan hanya cuma belajar, tetapi juga berorganisasi. Nah, terutama kebanyakan berorganisasi. Nah, itulah ketika mereka-mereka yang berorganisasi ini banyak dihabiskan waktunya kuliahnya di organisasi, ya, itu cenderung lebih banyak suksesnya dibandingkan mereka yang kutu buku, gitu. Dan itu penelitian itu juga terbukti dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan banyak, gitu, ya. Anda bisa lihatlah di lingkungan sekitar saudara, teman saudara yang dulu yang pinter banget, kemudian ketika di kehidupan nyata dia ada di masyarakat, itu mungkin ya biasa-biasa aja, ya, semacam itu. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, mahasiswa. Tetap dukung channel saya, kita ketemu pada video-video berikutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.